Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan terkait pembahasan matriks. Di sini kita akan membahas untuk latihan soalnya atau contoh soal lebih tepatnya ya. Contoh soal untuk materi sebelumnya terkait matriks. Di antaranya ada terkait determinan ya. Ada determinan, kemudian ada juga terkait inverse, nilai eigen, serta diagonalisasi. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke contoh yang paling sederhana, yaitu untuk determinan. Sekarang kita berbicara yang pertama, determinan. Sekarang contoh 1 terlebih dahulu. Contoh pertama, kita akan berbicara terkait determinan derajat 2 atau matriks ukuran 2 kali 2 ya. Contohnya, misalkan kita punya matriks A, 2, 1, 3, negatif 2. Jadi di sini hanya penyegaran saja ya untuk 2 kali 2. Saya harap tidak ada masalah. Jadi di sini tinggal dikalikan saja. 2 kali negatif 2 dikurangi dengan 1 dikali 3. Sehingga hasilnya, salah ketik. Oke, jadi negatif 4 dikurangi 3, hasilnya negatif 7. Maupun kalau misalkan kita punya matriks B, entry-nya adalah 3, 4, negatif 1, 2. Berarti tinggal kita hitung saja. Determinan B ini sama dengan 3 kali 2 dikurangi negatif 1 kali 4. Ya. Jadi 6 ditambah 4 hasilnya 10. Ya. Ini untuk yang 2 kali 2. Nggak ada masalah kan ya. Sekarang kita masuk untuk yang 3 kali 3 ya. Ini yang lebih menarik menurut saya. Karena kita sudah bisa mulai menggunakan banyak cara. Maupun untuk yang 4 kali 4 nanti ya. Tapi saya rasa tidak sampai ke sana terlebih dahulu. Oke, contoh kedua. Contoh kedua di sini misalkan kita mencari determinan A ya. Di mana matriks A-nya ukuran 3 kali 3, entry-nya 2, 1, negatif 2, 0, 3, 1, 0, negatif 5, 4. Ya. Jadi di sini pertama kalau misalkan kita menggunakan sarus ya, berarti kita mulai dari yang entry baris pertama kolom pertama 2 ya. Kemudian kearahkan ke bawah. Kali 3 kali 4 ditambah 1 kali 1 tembus ke sini kali 0. Kemudian negatif 2 kali ke bawahnya ya, berarti tembus ke sini. 0 kali negatif 5. Gitu ya. Oke, gambarannya seperti itu. Sehingga kita bisa peroleh di sini hasilnya sama dengan yang pertama 2 kali 3 kali 4. Berarti 6 kali 4, 24. Ditambah 1 kali 1 kali 0. 0. Negatif 2 kali 0 kali negatif 5. 0 juga. Kemudian baru dikurangi dengan arah sebaliknya. Arah sebaliknya berarti kita mulai dari bawah. Di sini. Kemudian naik ke atas. Nah, sambung sebelahnya. Sambung ke sini. Kemudian 4 tembus ke sini. Gitu ya idenya. Jadi daripada menggambar di sebelahnya, memakan tempat kalau buat saya. Jadi mending langsung seperti itu saja. Oke, jadi kita bisa punya 0 kali 3 kali negatif 2, 0, ditambah.
Jadi lebih baik dikurung seperti ini, kemudian nanti dikalikan negatif ya, supaya lebih teliti. Negatif 5 kali 1 kali 2, berarti negatif 10. Gitu ya. Ditambah dengan 4 kali 0 kali 1, 0. Sehingga kita akan punya di sini 24 dikurangi dengan negatif 10. Hasilnya adalah 34. Nah, 34 ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan metode yang lain. Yang pertama ini tadi kan sarus ya. Sarus. Nih. Kemudian mari kita coba menggunakan ekspansi baris. Ekspansi baris atau ekspansi kolom. Mari kita coba. Ekspansi baris atau kolom ya. Oh, sepertinya pertama kita harus lihat bentuk dari matriksnya. Bentuk matriksnya ini cukup menyenangkan karena memudahkan kita. Kita bisa lihat untuk kolom yang ini. Sangat banyak nolnya. Jadi akan lebih mudah ketika nolnya itu banyak. Cari yang nolnya banyak. Wih, itu idenya ya. Jadi kita bisa lihat ini kolom 1 ya. Kolom pertama. Berarti kita akan menggunakan ekspansi kolom pertama atau kolom ke-1. Itu akan lebih mudah. Jadi kita akan punya di sini determinan dari matriks A itu sama dengan kita mulai dari yang pertama. Oke, berarti 2 di sini adalah A11 ya. Entry baris pertama, kolom pertama di sini. Kemudian dikali dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 1 gitu ya. Kemudian M11 ditambah terus turun. Berarti 0 itu adalah entry baris kedua, kolom pertama. Berarti A21. Kemudian negatif 1, pangkat 2 tambah 1, M21. Kemudian ditambah bawahnya berarti baris ketiga, kolom pertama. A31. Negatif 1, pangkat 3 tambah 1, M31. Seperti itu ya. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, kemudian bisa kita cermati, ya bisa kita lihat bahwa nilai dari A11 ini 2, ini 0, ini 0. Ya, berarti otomatis 0 dikali berapapun hasilnya 0. Yang bagian ini dan bagian sebelahnya, ini berarti hasilnya sudah 0. Tidak perlu kita hitung. Itulah mengapa saya pilih baris atau kolom yang memuat banyak 0. Supaya tidak terlalu banyak menghitung. Jadi kita cukup menghitung yang pertama saja. A11 kita masukkan 2. Kemudian di sini negatif 1 pangkat 2, ya kan? Negatif 1 pangkat 2. Tulis saja. Sekarang dikali dengan M11. M11 berarti minor 11, baris pertama dihapus, baris kolom pertama juga dihapus. Sisa 31, negatif 5, 4. Kita cari determinannya. Oke, berarti 31, negatif 5, 4. Oke. Jadi 2, negatif 1 kuadrat 1, 2 kali 1, 2. Tinggal kita cari determinannya ini. 3 kali 4, 12, dikurangi dengan negatif 5 kali 1, negatif 5. Jadi kita akan punya 2 dikali 12 tambah 5, 17. Hasilnya 34. Bisa kita lihat bahwa hasilnya sama ya. Jadi apapun metodenya, hasilnya harus sama. Nilai determinannya tidak pernah berubah, apapun metode yang digunakan. Oke, itu untuk ekspansi kolom. Kalau ekspansi baris, apakah hasilnya sama juga?
Mari kita coba. Ekspansi baris berarti kita cari yang angkanya setidaknya mudah ya dan banyak nolnya. Baris keberapakah itu? Kita lihat, oke, baris kedua dan baris ketiga ini cukup menarik. Ada nolnya paling Mbak. Tapi saya akan pilih baris kedua karena angkanya lebih simpel, 3 sama 1 daripada negatif 5 dan 4. Jadi alasannya seperti itu. Saya gunakan ekspansi baris kedua. Jadi ekspansi baris kedua, nilai determinan A kita mulai dari baris kedua ya. Berarti di sini adalah entry baris kedua kolom pertama ya. 0 itu. Berarti A 21. Kemudian negatif 1, 2 tambah 1. M21. Ditambah. Kemudian ini ya, 3 ini itu adalah baris kedua kolom kedua. Ya, berarti A22. Negatif 1 pangkat 2 tambah 2. M22. Ditambah yang terakhir berarti baris kedua ini, baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga, 2, 3. Negatif 1 pangkat 2 tambah 3. M23. Sehingga kita bisa punya yang nilainya 0 hanya yang bagian depan ini saja ya. Kenapa? Karena A21 nilainya 0. Berarti tidak perlu kita hitung nantinya. Sehingga kita cukup menghitung mulai dari A22. A22 nilainya 3, kemudian negatif 1 pangkat 4, M22. M22 berarti baris kedua dihapus, kolom kedua dihapus. Menyisakan yang pojok-pojok ini ya. 2, negatif 2, 0, dan 4. Ya, kita cari determinannya. 2, negatif 2, 0, 4. Kemudian ditambah dengan A23. A23 nilainya 1. Kemudian negatif 1 pangkat 2 tambah 3. Minornya minor 23. Berarti baris kedua kolom ke-3 dihapus. Menyisakan 2, 1, 0, negatif 5. Jadi kita hitung determinannya 2, 1, 0, negatif 5. Sehingga kita bisa punya ini 3, negatif 1 pangkat 4, 1. Kemudian ini determinannya 2 kali 4, 8, dikurangi 0. Ya, 0 kali negatif 2. Kemudian ditambah 1 dikali dengan negatif 1 pangkat 5. Oh, kenapa saya tulis 2 tambah 3, pasien ya? Langsung saja 5. Negatif 1 pangkat 5, negatif 1. Kemudian ini 2 kali negatif 5, negatif 10 dikurangi 0. Apakah hasilnya 34? Kita lihat. 3 kali 8, 24. Kemudian negatif kali negatif jadi positif ya, tambah 10. Wow, hasilnya 34. Ternyata sama juga. Oke, berarti yang kita hitung betul. Gitu ya. Ini untuk ekspansi baris dan kolom. Di materi sebelumnya saya juga memberitahu bahwa ada satu metode lagi, yaitu menggunakan OBE atau lebih sering kita sebut transformasi linier. Jadi akan kita coba sekarang ya. Transformasi linier. Jadi untuk idenya kita akan mengoperasikan antar baris sehingga kita bisa membuat matriksnya berbentuk matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu apa? Jadi kalau 3 kali 3 matriksnya contohnya 1, 2, 3, ini 3, 2, 4, min 4 atau min 2 terserah. Terus yang paling penting
bagian bawahnya ini 0 semua. Jadi bentuk segitiga di atas. Makanya disebut matriks segitiga atas. Tujuannya seperti itu. Sekarang kita lihat. Jadi kita akan punya mencari determinan dari 2, 1, negatif 2, 0, 3, 1, 0, negatif 5, 4. Sehingga kita operasikan sekarang. Yang ini sekarang judulnya adalah menggunakan transformasi elementer. Ya, jadi di sini langkah pertama supaya lebih mudah kita bisa baris kedua di sini kita lihat. Oh, maaf. Kita mulai dari kolom pertama, maksud saya. Kolom pertama kita lihat di sini 2, 0, 0. Bentuknya sudah bagus. Bagian bawahnya 0, 0 sudah. Yang jadi masalah sekarang adalah di kolom kedua, yaitu negatif 5 ini. Kita ingin membuat negatif 5 menjadi 0. Bagaimana caranya? Kita berangkat dari ini dulu. Ya. 3 kita buat menjadi 1. Bagaimana caranya? Ya berarti 3 dibagi berapa biar jadi 1? Dibagi 3. Karena di sini dibagi 3, berarti di depan 3-nya keluar. Dikali 3, kemudian di sini yang lain tetap. 2, 1, negatif 2, 0, negatif 5, 4. Kemudian masing-masing pada baris kedua itu dibagi 3. Jadi kita akan punya 0, 3 bagi 3, 1, sepertiga dibagi 1 dibagi 3, sepertiga. Gini ya, ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita bisa mengoperasikan dengan cara menjumlahkan antar baris seperti itu ya. Jadi 3-nya tetap di sini. Kemudian supaya 5 ini jadi 0, negatif 5 ini jadi 0, idenya adalah dijumlahkan dengan baris kedua. Baris kedua, ini saya kali 5, kemudian dijumlahkan ke baris ketiga. Oke, jadi idenya seperti itu ya. Dikali 5 dijumlahkan ke baris ketiga. Jadi kita akan punya ini masing-masing, saya tuliskan di bawah saja ya. Jadi ini 2, 1, negatif 2-nya tetap. Kemudian 0, 1, sepertiga juga tetap. Yang berbeda yang bawah. Berarti 0, di sini ada negatif 5, ada 4. Tapi masing-masing dijumlah dengan baris kedua yang sudah dikali 5. 0 kali, oke, ditambah 5 kali 0. Ditambah 5 kali 1. Ditambah 5 kali sepertiga. Kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa punya hasilnya 3. Terus 2, 1, negatif 2, 0, 1, sepertiga. Di sini tetap 0. Ini sudah jadi 0 ya, negatif 5 tambah 5. Sekarang kita ngitung 4 tambah 5 per 3. Oke, 4 tambah 5 per 3 berapa? 4 tambah 5 per 3. Samakan penyebut ya. Jadi 12 per 3 tambah 5 per 3. Jadi kita punya 17 per 3. Oke, itu hasilnya. Jadi kita punya di sini 15 per 3. Salah. 17 ya tadi. 17 per 3. Jadi, langkah terakhir, kalau sudah punya matriks segitiga atas seperti ini, tinggal kita kalikan bagian
diagonalnya saja. Ya. Jadi enak ya, kalau sudah matriks segitiga atas, cukup dikalikan diagonalnya saja. Jangan lupa sama 3 yang di depan. Jadi 3 kali 2 kali 1 kali 17/3. Di sini bisa dicoret. Coret 2 kali 17. Hasilnya adalah 34. Sama juga. Oke, jadi seperti itu untuk mencari nilai determinan matriks 3 kali 3. Bisa menggunakan sarus, bisa menggunakan ekspansi baris dan kolom, dan juga bisa menggunakan transformasi elementer. Tapi, sekali lagi saya ingatkan, sarus hanya bisa di 3 kali 3. Baru nanti kalau sudah 4 kali 4 dan seterusnya, hanya bisa menggunakan ekspansi kolom dan transformasi elementer. Ya. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Mungkin saya beri sedikit contoh untuk yang 4 kali 4 ya, biar agak seru gitu ya. Oke, contoh berikutnya. Contoh 3. Berarti misalkan saya ingin mencari nilai determinan P, di mana matriks B-nya ini 4 kali 4, 2, 4, 0, negatif 2, 0, 1, negatif 3, 4, 3, 0, 3, 6, 0, 0, 1, negatif 2. Oke, yang di sini berarti kalau misal mau memakai ekspansi baris atau kolom, berarti kita cari yang mudah. Bisa menggunakan kolom pertama atau kolom kedua ya. Tapi nanti minornya akan berupa determinan 3 kali 3. Jadi seperti itu. Pakai sarus lagi atau ekspansi lagi dan seterusnya. Jadi di sini saya akan memberi contoh untuk yang menggunakan transformasi elementer. Oke, jadi kita lihatnya urut ya. Selalu dari kolom pertama dulu. Kolom pertama, apakah di bawahnya yang paling atas ini sudah 0 semua? Oh, belum. Ada 3. Berarti kita harus membuat 3 ini bernilai 0 gitu ya. Caranya bagaimana? Memang di sini pecahannya harus kuat ya. Kalau saran saya sih ini tinggal langsung saja kalau bisa tanpa lebih baik sih 2 ini kita ubah supaya berubah jadi 1. Idenya seperti itu ya, membuat 1 utama. Berarti 2 biar jadi 1 dibagi 2. Oke, di sini saya tulis ya, baris 1 dikali setengah gitu ya, supaya tahu prosesnya apa. Baris pertama kali setengah, berarti karena kali setengah 2-nya ke depan. Gitu. Kemudian baris pertama kali setengah, 2 kali setengah 1, 4 kali setengah 2, 0 kali setengah 0, min 2 kali setengah min 1. Yang lainnya bagaimana? Tetap. Yang lainnya tetap tidak ada perubahan, hanya baris pertama saja. Kemudian, ya nanti silakan Anda salin ulang ya untuk yang lebih jelasnya. Tulisan saya kurang baik di sini. Kemudian target kita adalah si angka 3 ini ya, supaya jadi 0. Berarti baris pertama kita kalikan 3 ya, kemudian kita kurangkan dengan yang baris ketiga sini ya. Operasinya pengurangan gitu ya. Jadi kita menuliskannya bagaimana? Kita menuliskannya baris ketiga dikurangi dengan 3 kali baris pertama. Oke.
Jadi yang berubah hanya baris ketiga berarti. Baris pertamanya tetap 1, 2, 0. Oh, sebentar. 1, 2, 0, negatif 1, 0, 1, negatif 3, 4. Di sini yang berubah. Bentar, yang baris keempat saya tulis dulu. Nah, yang berubah di sini. Berarti 3 dikurangi 3 kali 1. Gitu ya. 3 kurangi 3. 0 kurangi 3 kali 2, 6. Terus di sini 3 dikurangi 3 kali 0. Kemudian di sini 6 dikurangi 3 kali negatif 3. Berarti gini. Sehingga kita akan punya, oh ada yang ketinggalan. 2 yang di depan. Jangan sampai ketinggalan nulisnya. Sehingga ini kita punya 2, kemudian kita tulis lagi yang rapi. 1, 2, 0, negatif 1, 0, 1, negatif 3, 4. Di sini hasilnya 0, negatif 6, 3, 9, 0, 0, 1, negatif 2. Oke, kolom pertama sudah selesai. Di bawahnya sudah 0 semua. Sekarang kita pindah ke kolom kedua. Kolom kedua yang harus 0, cukup kita lihat yang di sini. Ya. Oh, ternyata masih ada negatif 6. Bagaimana membuat negatif 6 ini menjadi 0? Menggunakan baris kedua. Jadi, kita urut ya. Kalau misalkan kolom pertama, kita pakainya baris pertama. Gitu ya. Kalau kolom kedua, kita menggunakan baris kedua. Kalau kolom ketiga, berarti cukup lihat yang bawah sendiri, kita menggunakan baris ketiga nantinya, kayak gitu. Ya, sekarang kita ke kolom kedua ini, masalahnya di negatif 6. Berarti fokusnya ke negatif 6 saja. Jadi kita akan menggunakan baris kedua. Baris kedua perlu kita kali 6, kemudian kita tambahkan ke sini. Ya, begitu idenya. Jadi sama dengan, saya tulis prosesnya. Jadi B3 ditambah 6B2. Baris ketiga ditambah 6 kali baris kedua. Ya. Jadi kita akan punya seperti apa? Duanya tulis dulu ya, jangan lupa. Jadi baris pertama tetap 0-1, baris kedua juga tetap, baris keempat tetap, yang berubah hanya baris ketiga. Baris ketiga berarti 0 tambah 0 ya. 0 tambah 0. Di sini negatif 6 tambah 6. Di sini 3 ditambah 6 kali negatif 3. Berarti negatif 18. 9 ditambah 6 kali 4. 24. Oke ya. Saya tulis kalian hasilnya ya. 0 tambah 0 hasilnya 0. Kemudian negatif 6 tambah 6 hasilnya juga 0. Negatif 3 tambah negatif 18 hasilnya negatif 15. 9 tambah 24 hasilnya 33 ya. Jadi seperti ini. Kemudian sudah, bentuknya sudah hampir selesai. Tinggal masuk step yang akhir, yaitu di bagian ini ada angka 1 masih di kolom ketiga. Ya, ada angka 1 ini berarti kita harus menghilangkannya, mengubahnya menjadi 0. Ini yang tipe langsung ya. Kalau tadi kan harusnya di sini
langkah pertama kita negatif 15 ini kita jadikan 1 gitu ya. Berarti dibagi negatif 15. Tapi di sini saya coba untuk langsung ya. Bagaimana 1 bisa jadi 0 menggunakan baris ketiga? Berarti yang baris kedua ini dikali 1/15. Gitu ya. 1/15. Jadi hasilnya kan min 1 ya nanti ya. Yang ini kalau dikalikan. Min 1. Jadi kalau ditambahkan ke sini jadi 0 nanti hasilnya. 1 ditambahkan negatif 1. Oke, mari kita coba. Jadi ini step yang langsung. Saya tuliskan prosesnya. Prosesnya adalah baris keempat ditambah 1/15 baris ke-3. Jadi 2-nya tulis dulu. Yang lain tetap 1, 2, 1, 2, 0, negatif 1, 0, 1, negatif 3, 4. Yang ini juga tetap 0, 0, min 15, 3, 3. Nah, yang berubah hanya baris ke-4. 0, oke. 0, 0, 1, negatif 2. Di sini kita operasikan, berarti 0 kali 1/15. Ya. Berarti tambah 1/15 kali 0. Ditambah 1/15 kali 0. Ditambah 1/15 kali negatif 1. Ditambah 1/15 dikali 33. Oke, sudah. Jadi tinggal kita hitung saja. Ini yang pertama jadi 0 ya. Yang kedua juga 0, yang ketiga juga 0. Nanti silakan dicek. Jadi 0, 0, 0. Sekarang tinggal kita hitung yang belakang. Negatif 2 ditambah 33/15. Samakan penyebutnya. Negatif 30 tambah 33/15. Gini ya. Jadi hasilnya 3/15. Ya. Oke, hasilnya adalah 3/15 yang paling belakang. Jadi kita punya ini hasilnya 3/15. Sudah, berarti sudah bentuk matriks segitiga atas, tinggal kita kalikan saja diagonal utamanya ya. Diagonalnya ini saja yang kita kali. Jadi ini sama dengan 2 yang paling depan jangan lupa. Kali 1 kali 1 kali negatif 15 kali 3/15. Hasilnya 2. Oke, 15-nya bisa coret ya. Di sini berarti habis, tinggal negatif 1. Berarti negatif 1 kali negatif 1 kali 3. Hasilnya negatif 6. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang 4x4. Jadi bisa juga menggunakan ekspansi baris atau kolom, nanti boleh dicoba juga. Tapi di sini saya menekankan untuk transformasi elementer. Kenapa? Karena transformasi elementer kita gunakan sampai dengan materi yang setelah ini, yaitu inverse. Ya, kita lanjut ke inverse ya. Inverse, ini yang kedua. Untuk inverse, kita akan langsung ke contoh ya. Contoh 4. Berarti inverse di sini kita punya misalkan matriks A 2, 3, negatif 2, negatif 4. Ya, ini hanya kilas balik saja ya. Berarti kita akan punya A inverse sama dengan 1 per determinannya. Determinannya berarti negatif 8 dikurangi negatif 6 ya. Kemudian dikali dengan 2 dan negatif 4 ini dibalik. Jadi negatif 4, 2
3 dan negatif 2 dinegatifkan saja, tidak usah ditukar tempatnya. Jadi negatif 3, 2. Kemudian disederhanakan, ini jadi negatif 2, negatif setengah, kali negatif 4, negatif 3, 2, 2. Kemudian boleh tetap seperti ini, boleh juga dikalikan ke dalam. Berarti kalau perkalian skalar dikalikan 1/1. Negatif setengah kali negatif 4, 2. Ini jadi 3/2. Ini negatif 1, negatif 1. Ya, seperti ini. Kemudian bisa kita cek bahwa inverse itu A kali A inverse berarti 2, 3, negatif 2, negatif 4. Kita kalikan dengan 2, 3/2, negatif 1, negatif 1. Ya. Ini hasilnya adalah berarti baris kali kolom ya, sambil kita kilas balik sedikit. Baris kali kolom. Berarti 2, oke saya kasih ini. Baris kali kolom, 2 kali 2, ditambah 3 kali negatif 1. Gitu ya. Jadi kita akan punya 2 kali 2, 4, ditambah 3 kali negatif 1, min 3. Oke, yang ini juga seperti itu caranya. 2 kali 3/2, 3. 3 kali negatif 1, min 3. Yang ini negatif 4, tambah 4. Yang ini negatif 3, ditambah 4. Jadi kita akan punya matriks identitas 1, 0, 0, 1. Ya. Jadi selalu ya, A dikali dengan inverse-nya itu menghasilkan matriks identitas. Sekarang kita akan masuk ke contoh yang lebih menarik, yaitu untuk yang 3 kali 3. Biasanya di materi SMA belum diberikan sih, setahu saya. Entah kalau sudah diberikan kalau sekarang. Jadi kita akan coba untuk mencari inverse 3 kali 3. Kalau determinan mungkin sudah diajarkan. Sekarang inverse 3 kali 3, kita masuk ke contoh ke-5. Jadi di sini misalkan kita punya matriks A 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 9. Yang gampang saja dulu ya. Oke. Jadi idenya di sini kita akan menggunakan sama seperti tadi, yaitu transformasi elementer ya. Jadi idenya adalah kita buat suatu matriks bentuknya seperti ini. A, kemudian ini ada pembatas seperti itu, bisa garis putus-putus, bisa juga garis lurus gini saja. Kemudian sebelahnya adalah matriks identitas. Kemudian kita transformasikan atau kita operasikan berubah menjadi yang kiri jadi I, kemudian yang kanan otomatis akan menjadi A inverse-nya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya akan seperti ini. Ini pakai OBE ya. Jadi kita akan membentuknya pertama 1, 1, 1, 2, salah. 1, 2, 3, 1, 4, 9. Kemudian kita tulis matriks identitasnya. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya, kemudian kita operasikan. Jadi kita akan membuat yang sebelah kiri ini menjadi matriks identitas. Kita mulai langkahnya kurang lebih sama seperti tadi. Mulai dari ini. Pojok kiri atas atau entry baris pertama kolom pertama, di situ harus 1. Oh, ternyata sudah 1. Ya sudah. Kita lanjut untuk step kedua. Step kedua adalah bagian bawahnya ini harus menjadi 0. Gitu ya.
bagian bawahnya harus menjadi 0, otomatis operasi apa yang kita gunakan? Berarti cukup kita kurangi dengan baris pertama. 1 kurangi 1 sudah jadi 0 kan ya. Baris ketiga juga gitu, kurangi dengan baris pertama. Jadi baris kedua kurangi baris pertama. Ini juga gitu, baris ketiga kurangi baris pertama. Apa yang kita peroleh? Berarti yang tetap adalah hanya baris pertama saja. Jadi di sini 1, 0, 0. Kemudian kita akan punya baris keduanya dikurangi dengan baris pertama. Jadi masing-masing ya. 1 kurangi 1, 2 kurangi 1, 3 kurangi 1, dan seterusnya ya, sesuai dengan operasinya tadi. 1 kurangi 1, 0, 2 kurangi 1, 1, 3 kurangi 1, 2, kemudian 0 kurangi 1, negatif 1, 1 kurangi 0, 1, 0 kurangi 0, 0. Kemudian baris ketiga, 1 kurangi 1, oke, biar beda. Berarti baris ketiga kurangi baris pertama. 1 kurangi 1, 0, 4 kurangi 1, 3, 9 kurangi 1, 8, 0 kurangi 1, negatif 1, 0 kurangi 0, 0, 1 kurangi 0, 1. Sudah. Kemudian kita lanjut ke atas. Ya. Kemudian kita bisa lihat yang bagian bawahnya sudah bagus, dan yang atas juga sudah 1. Sekarang kita pindah ke kolom kedua. Kolom kedua yang kita perhatikan pertama adalah 1 yang di tengah ini. Dia harus bernilai 1. Oh, ternyata sudah 1. Jadi sudah bagus. Kalau sudah 1, ya sudah. Sekarang kita yang jadi masalah bagian atas dan bagian bawahnya. Harus menjadi 0. Harus menjadi 0. Oke. Jadi di sini kita lihatnya fokus di kolom kedua. Yang bagian baris pertama berarti cukup kita kurangi baris kedua. 1 kurangi 1. Gitu ya. Kemudian yang baris ketiga berarti harus dikurangi 3 kali baris kedua supaya menjadi 0 gitu ya. Supaya 3 kurangi 3. Sehingga kita bisa punya di sini tulis operasinya berarti baris pertama dikurangi baris kedua. Kemudian baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua. Sekarang kita tulis hasilnya, berarti yang tidak berubah hanya baris kedua. 0, 1, 2, negatif 1, 1, 0. Kemudian baris pertama kurangi baris kedua. 1 kurangi 0, 1. 1 kurangi 1, 0. 1 kurangi 2, negatif 1. 1 dikurangi negatif 1, 2. 0 kurangi 1, negatif 1. 0 kurangi 0, 0. Kemudian yang baris ketiga sekarang. Baris ketiga berarti 0 kurangi 0, 0. 3 kurangi 3. Jadi masing-masing kali 3 ya. Jangan lupa ini nanti. Oke, ini 0. 8 kurangi 2 kali 3. Oke, ini kali 3. Kali 3. Kali 3. Kali 3. Kayak gitu ceritanya ya. Oke. Berarti 2 kali 3, 6. 8 kurangi 6, 2. Negatif 1 dikurangi, saya tulis saja ya. Negatif 1 dikurangi 3 kali negatif 1. Gitu ya. Jadi kita akan punya negatif 1 ditambah 3. Hasilnya 2. Oke, kalau bingung dengan positif negatifnya, lebih baik ditulis saja. Kemudian di sini 0 kurangi 3 ya. Berarti negatif 3. Kemudian di sini 1 kurangi 0, 1.
Nah, terakhir kita tinggal mengurus ke kolom ketiga ya. Kolom ketiga di sini. Berarti untuk kolom ketiga kita mulai dari yang satu utamanya. Ini harus berubah menjadi satu terlebih dahulu. Supaya berubah menjadi satu, berarti harus dikali setengah gitu ya. Tapi baris ketiga. Jadi itu operasinya. Setengah kali baris ketiga. Jadi baris pertama tetap baris pertama dan baris kedua. Yang berubah hanya baris ketiga. Jadi kita akan punya kali setengah ya. 0, 0, 1, 1 min 3/2 ini setengah. Oke, mulai muncul pecahannya ya. Kemudian barulah kalau sudah satu, kita operasikan. Fokusnya sekarang adalah yang bagian atasnya satu ini, supaya jadi 0. Berarti yang baris pertama kita apakan? Baris pertama tinggal kita tambah dengan baris ketiga. Negatif 1 ditambahkan 1. Dia hasilnya sudah 0. Kemudian baris kedua kita apakan? Dikurangi 2 kali baris ketiga. Gitu ya. Supaya jadi 0. Baris kedua dikurangi 2 kali baris ketiga. Jadi di sini yang tidak berubah adalah hanya baris ketiga. 0, 0, 1. Kemudian di sini 1 min 3/2. Ini setengah. Kemudian B1 tambah B3. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. Negatif 1 tambah 0, 0. 2 tambah 1, 3. Negatif 1 tambah 3/2. Berarti negatif 5/2. Kemudian 0 tambah setengah, setengah. Gini. Kemudian yang baris kedua dikurangi 2 baris ketiga. 0, ini 1, ini 0 juga. Nah, negatif 1 dikurangi 2. Negatif 1 kurangi 2, negatif 3. 1 dikurangi 2 kali negatif 3/2. Hasilnya 1 ditambah 3. Jadi 4. Oke. Terus 0 dikurangi 2 kali setengah. Gini ya. Hasilnya adalah 0 kurangi 1. Negatif 1. Ya, dari sini sudah selesai. Apa yang sudah selesai maksudnya? Kita bisa lihat bahwa yang bagian kiri sudah membentuk matriks identitas. Berarti yang sebelah kanan di sini tidak lain tidak bukan adalah inverse dari matriks A tersebut. Jadi kita akan punya A inverse, ya, A inverse ini sama dengan 3 negatif 5/2, setengah negatif 3, 4 negatif 1, 1 negatif 3/2, setengah. Selesai. Untuk ngecek silakan dikalikan apakah betul bahwa hasilnya jadi matriks identitas. Oke, saya rasa itu dulu. 2 dulu ya. Yang pertama determinan, yang kedua inverse. Setelah itu kita akan lanjut masuk ke nilai eigen. Oke, terima kasih. Silakan dipahami terlebih dahulu.